Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Hari ini kita akan mengikuti ibadah online tanggal 5 Juli 2020. Kita siapkan hati kita, hidup kita, kita bawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hatiku rindu, hatiku rindu, belayang kasih-Mu, belayang cinta-Mu, hatiku rindu. Hatiku rindu, jamahan kasih-Mu, jamahan jiwa-Mu, oh Tuhan. Biarlah hidupku selalu di dalam kasih-Mu, dalam dekapan kuasa-Mu, dalam naungan-Mu. Biarlah hidupku selalu di dalam tangan-Mu. Setiap saat ku rindu, selalu merasakan-Mu. Hatiku rindu, hatiku rindu, belayang kasih-Mu, belayang cinta-Mu, hatiku rindu. Hatiku rindu, jamahan kasih-Mu, jamahan jiwa-Mu, oh Tuhan. Biarlah hidupku selalu di dalam kasih-Mu, dalam dekapan kuasa-Mu, dalam naungan-Mu. Biarlah hidupku selalu di dalam tangan-Mu. Setiap saat ku rindu, selalu merasakan-Mu. Setiap saat ku rindu, selalu merasakan-Mu. Setiap saat ku rindu, selalu merasakan-Mu. Oh, haleluya.
rasakan dekapan kuasa-Mu. Oh, sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku mengangkat tanganku, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku naikkan syukurku, ku agungkan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku mengangkat tanganku, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku naikkan syukurku, ku agungkan nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Iya,
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di awal bulan Juli ini, di tahun dimensi yang baru ini Tuhan, pengurapan yang baru telah kami terima. Dan kami percaya Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Kami terus adalah kami mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Bila saat ini Tuhan kami membawa setiap jemaat Gereja Dermawan ke dalam tangan-Mu. Bapak kami percaya pengurapan yang baru telah diterima Tuhan setiap umat-Mu Bapak. Bapak kami percaya pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan ada dalam kehidupan setiap jemaat yang Kau kasih di Gereja Dermawan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak saat ini kami bawa Tuhan setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami membawa Bapak Niko beserta keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Tuhan Bapak Wiweko Mulyono beserta keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Bapak Alfredo Sianturi Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami percaya Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Berkat Allah tercurah buat bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan sampai jajaran apa terenahnya di dalam nama Yesus. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Kerawang. Kami percaya Tuhan kota Kerawang dipulihkan Tuhan. Kota Kerawang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memasuki perjamuan kudus. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah di Golgota Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat salib-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Ini doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan, katakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat
dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Di saat hatiku lemah, ku memanggil namamu. Di saat hatiku susah, ku datang menyembahmu. Di saat hatiku lemah, ku memanggil namamu. Di saat hatiku susah, ku datang menyembahmu. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Ku mengangkat tanganku, ku tinggikan namamu. Ku sembah kau Yesus. Mari angkat tanganmu. Ku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Ku naikkan syukurku, ku agungkan namamu. Ku sembah kau Yesus. Di saat hatiku lemah, di saat hatiku lemah, ku memanggil namamu, memanggil namamu. Di saat hatiku susah, di saat
hatiku susah, ku datang menyembahmu. Angkat tanganmu sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku mengangkat tanganku, ku tinggikan namamu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku naikkan syukurku, ku agungkan namamu. Ku sembah Kau Yesus. Kau Tuhan penolongku, Kau Tuhan penghiburku. Ku sujud menyembahmu. Kau Tuhan penolongku, Kau Tuhan penghiburku. Ku sujud menyembahmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku mengangkat tanganku, ku tinggikan namamu. Sembah Kau Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku naikkan syukurku, ku agungkan namamu. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah Kau ya Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sembah. Haleluya. Oh, oh, rabababababababa.
Hadirat-Mu menjamah kami. Hadirat-Mu memenuhi kami. Baik setiap jemaat-Mu yang menonton, menyaksikan firman Tuhan ini. Mereka yang ada di rumah-rumah, semua dijamah dalam nama Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Ku mengangkat tanganku, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Kau Yesus. Ku mengangkat tanganku, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah Kau Yesus. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom buat semua jemaat Tuhan. Hari ini kita kembali ketemu dalam ibadah online. Saya ingin membagikan firman Tuhan buat kita semua. Hari-hari ini kita masih ada dalam masa pandemi COVID-19. Dan ada pesan Tuhan bagi kita semua bahwa Pentakosta yang ketiga akan tercurah dan sudah tercurah atas bangsa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemerintah hari-hari ini menghimbau kita untuk masuk dalam new normal, supaya setiap rakyat, supaya setiap individu berhati-hati, menjaga diri, berjuang dan berdamai dengan COVID-19. New normal adalah padanan dalam bahasa Indonesia yang berbicara atau berarti tentang kenormalan baru. Artinya bahwa suatu hal yang sebelumnya dianggap tidak normal atau sesuatu yang dianggap tidak lazim, kini menjadi umum akan dilakukan, bahkan akan menjadi standar yang baru. Jadi dalam new normal ini tentu banyak yang berubah dari praktek-praktek setiap kehidupan kita setiap hari. Tapi hari ini saya ingin melihat apa sebenarnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa sebenarnya yang terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pada Kisah Para Rasul 2 ayat pertama dan seterusnya. Ketika Roh Kudus tercurah pertama sekali. Kalau kita lihat setelah Roh Kudus itu tercurah di ayat 47. Ada satu perikop yang berkata, kehidupan jemaat yang mula-mula. Perikop ini menceritakan ada standar yang baru. Ada cara hidup yang baru yang terjadi pada masa itu di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa ketika Roh Kudus turun, terjadi yang namanya new normal. Dan kita percaya ada pencurahan Roh Kudus yang kedua. 1906-1909 di Azusa Street. Melalui seorang hamba Tuhan William Seymour, diceritakan Roh Kudus turun
begitu luar biasa. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ada banyak perubahan dalam tatanan hidup setiap orang pada kala itu. Dan saya mau katakan, ketika Roh Kudus itu turun kembali, begitu dahsyat, terjadi ada standar yang baru di tengah-tengah kehidupan jemaat-jemaat, bahkan di tengah-tengah bangsa, bahkan di tengah-tengah bumi ini. Dan beberapa tahun terakhir ini, gembala pembina kita Pak Niko mendapat pesan Tuhan. Akan ada satu gelombang Roh Kudus yang begitu besar, yang begitu hebat, akan terjadi lagi. Dan dikatakan inilah waktunya hari-hari ini. Bahkan sebelum memasuki tahun 2020, Pak Niko begitu jelas menyampaikan akan ada curahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan beliau menyebut gerakan yang sekarang ini adalah Pentakosta yang ketiga. Dan kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Bahkan pemerintah sudah mengumumkan kita harus hidup dengan cara yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan mau mengatakan bahwa yang terjadi hari-hari ini adalah dampak dari lawatan kuasa Pentakosta yang ketiga itu. Saya mau katakan bahwa Pentakosta yang ketiga itu sudah terjadi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan kita melihat akan banyak perubahan. Bukan hanya dari sisi sosial, bukan hanya dari sisi pemerintahan. Dan bagaimana tanpa sadar, tanpa bisa kita melawan, tanpa kita sadari, ibadah kita, kehidupan rohani juga, kegiatan rohani, banyak yang berubah. Walau itu tanpa kita ingin. Kita masuk dalam satu standar yang baru. Saudara, sekali lagi saya ingin menegaskan. Ini adalah dampak dari Pentakosta yang ketiga itu sedang terjadi. Untuk itu mari kita membuka mata rohani kita. Apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Saya ingin menerangkan sedikit kepada Bapak Ibu. Bagaimana dalam kehidupan ini kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa tahu bahwa curahan Roh Kudus terjadi dan lain sebagainya. Saya ingin memberikan satu penerangan yang sederhana supaya Bapak Ibu semakin memahami. Bapak Ibu tahu tentang udara? Apakah Bapak Ibu bisa melihat udara? Tidak ada yang bisa melihat udara. Tapi dari mana kita tahu ada udara? Salah satu jawabannya adalah dari pergerakannya. Ketika udara itu bergerak, dia disebut angin. Bahkan dari pergerakan-pergerakan ini, kita bisa menyebut, kita bisa mengenal. Contoh, kalau ada satu putaran angin yang begitu besar, menggulung, maka orang menyebutnya itu tornado sedang terjadi. Ketika sedang ada angin yang bertiup kencang dan lain sebagainya, kita berkata itu angin topan. Ketika angin itu begitu pelan, sejuk, kita berkata itu angin sepoi-sepoi. Bahkan kadang kita berkata panas karena tidak ada angin yang bergerak. Sejuk, dingin ketika angin itu bergerak. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita bisa melihat angin itu? Tidak. Tapi dari mana kita tahu? Dari pergerakannya. Mengenal Tuhan. Pentakosta. Saya mau katakan, kita akan bisa mengenal Tuhan lewat pergerakannya. Kita tidak akan mungkin melihat wujudnya. Karena dia terlalu kudus. Bahkan ada satu firman Tuhan di perjanjian lama berkata, siapa yang melihat dia akan mati.
Hari-hari ini kita bisa melihat dia dalam bentuk penglihatan. Dalam bentuk naungan kuasa ilahi. Tapi kalau wujudnya Tuhan, kita tidak bisa lihat. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan kepada kita semua. Lewat pergerakannya, disitulah kita akan tahu Tuhan itu ada dan Tuhan itu bekerja. Dan Pentakosta itu adalah bagian dari pergerakan Tuhan. Dan hari-hari ini kita mengatakan dan mengenal pergerakan ini dengan Pentakosta yang ketiga. Lewat pandemi COVID-19 ini, lewat kesusahan-kesusahan yang ada. Ini adalah bagian dari pergerakan yang sedang terjadi. Mari kita buka mata rohani kita, apalagi sebagai anak-anak Tuhan. Ini waktu-waktu yang harus kita sungguh-sungguh berdoa supaya mata rohani kita terbuka dan kita bisa melihat Tuhan sedang bergerak. Ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan buat kita. Mari kita lihat firman Tuhan di Lukas pasal 24. Ayat 13 sampai 35. Perikopnya di sini, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ada hal yang sangat penting. Mari kita lihat dulu pada ayat 13 sampai ayat 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Di ayat 14 dikatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan taruh ayat ini untuk saya sampaikan kepada kita. Dari ayat ini diceritakan, ketika Yesus disalibkan, dia bangkit. Ada 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Dalam perjalanan mereka ke Emmaus, ketika mereka sedang bercakap-cakap, berbicara satu dengan yang lain, firman Tuhan katakan di ayat 15 ini, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu di sini diceritakan, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita nanti akan bisa melihat waktu Yesus bergabung dengan 2 orang ini. Yesus tidak diam, tapi mereka ngobrol bertiga. Tapi di ayat 16, ini yang ingin saya tekankan bagi kita. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tuhan taruh ayat ini bagi saya untuk saya sampaikan di bulan Juli ini sebagai peringatan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin artikan ayat ini. Kita menjadi orang Kristen, beribadah ke gereja, melakukan hal-hal rohani. KTP-nya Kristen, dan orang mengenal Kristen. Tuhan beri saya penekanan lewat ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kekristenan. Jangan sampai kita seperti murid yang berjalan ke Emmaus ini. Dalam berjalan bersama Yesus, rupanya mereka tidak mengenal Yesus dalam perjalanan ini. Jangan sampai kita jadi Kristen. Di dalam kekristenan kita tidak ada pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu hanya seremonial saja. Hanya rajin beribadah.
mungkin memberi persembahan dan lain sebagainya. Tapi perlu menjadi catatan yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu hari ini. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Dalam kekristenan kita, utamakanlah pengenalan akan Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai dalam perjalanan kekristenan kita hari-hari ini, keduniawian kita menghalangi mata rohani kita. Catat baik-baik. Ketika hidup kita terlalu duniawi, segala sesuatu duniawi, bisa jadi itu akan menghalangi mata rohani kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Apalagi di masa kesusahan sekarang ini Bapak Ibu. Saya ingatkan kepada semua jemaat Tuhan. Ekonomi boleh susah. Segala sesuatu boleh susah. Jangan menghalalkan segala cara. Kalau engkau menghalalkan segala cara, itu bisa menjadi sesuatu yang akan menghalangi mata rohani Anda. Justru di tengah kesusahan besar ini, mari berdoa sungguh-sungguh. Rindukan Dia. Jadi Kristen sejati. Maka saya percaya Bapak, kita akan bisa melihat Dia di tengah kesukaran besar ini. Saya berdoa biar semua jemaat Tuhan berjalan bersama Tuhan dan pastikan mengenal Tuhan dalam perjalanan hidup Anda. Dalam nama Yesus. Tuhan yang kedua yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan di bulan Juli ini. Saya ambil dari Keluaran 31 ayat 1 sampai yang ke-11. Ini perikopnya Bezalel dan Aholiab ditunjuk. Mari kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezalel bin Urid bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai macam supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Bapak Ibu, saya tidak baca semua ayat firman Tuhan. Dari firman ini kita lihat Bezalel dan Aholiab diurapi Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan kemah suci. Ayat 3 katakan, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah untuk keahlian, pengertian, pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Aholiab dan Bezalel tiba-tiba diberi kemampuan oleh Tuhan. Yang sebelumnya dia tidak mampu, tiba-tiba diurapi, dipilih Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan kemah suci. Lewat ayat ini Tuhan suruh saya untuk menyampaikan kepada kita dan untuk mengimpartasikan. Ada urapan baru yang akan Tuhan berikan bagi gerejanya hari-hari ini. Urapan baru seperti yang diterima oleh Bezalel dan Aholiab. Urapan baru artinya kita diurapi Tuhan yang sebelumnya kita tidak mampu, tiba-tiba nanti kita akan mampu melakukan. Contoh kita lihat sekarang ini ekonomi begitu sulit. Banyak orang yang di PHK. Banyak orang yang bingung untuk melakukan apa. Saya mau katakan kepada anak-anak Tuhan, jangan bingung. Percayakan dirimu kepada Tuhan. Kenali Dia. Dan lihat apa yang Dia mau. Dan ini yang Dia mau. Dia akan memberi urapan baru. Untuk itu berdoalah kepada Tuhan. Minta Tuhan urapi aku. Engkau tidak mampu bekerja. Engkau bingung. Saya berdoa Tuhan yang memberi engkau kemampuan. Selama ini engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kekuatan Tuhan,
Dia akan memberi kemampuan. Tapi kalau kita lihat kisah Besael dan Aholiab, kenapa sampai Tuhan memberi urapan yang begitu hebat ini? Karena ada kepentingan kerajaan Allah. Maka itu kalau engkau ingin menerima urapan baru, saya mau katakan, biarlah hidupmu untuk kepentingan kerajaan Allah. Pastikan dirimu berguna bagi Tuhan. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dalam keadaanmu hari-hari ini, mungkin engkau susah, mungkin engkau dalam hal yang berat. Jangan sembrono dalam melangkah. Datang kepada Tuhan. Minta dan berdoa, katakan, Tuhan pakai aku. Urapi aku. Maka urapan yang baru ini akan turun atas kehidupan. Saya percaya anak-anak Tuhan, Dia bertanggung jawab menolong kita semua. Biar dua hal ini Bapak Ibu tangkap dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan hatimu. Terima urapan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup menolongmu. Terima urapannya dalam nama Yesus. Terima. Yang sakit sembuh, yang lemah menjadi kuat. Kuat dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu Bapa. Mereka yang ada di rumah-rumah, dijamah dalam nama Yesus. Yesus, oh Yesus. Oh Rabba. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, ku mengangkat tanganku, ku tinggikan nama-Mu, ku sembahkan Yesus. Ku mengangkat tanganku, ku tinggikan nama-Mu, ku sembahkan Yesus. Ku sembahkan Yesus. Dan saat ini siapkan hati Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Dan kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kebaikan-Nya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan. Hidup kami diselamatkan, ditebus. Dan kami layak untuk kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini kami akan akhiri ibadah kami ini. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Turun bagi kita dalam cinta kasih. Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan dengan Roh Kudus semakin nyata atas hidup kita. Dan Dia menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita di awan permai. Dan kita akan hidup kekal bersama dengan Dia di sorga yang mulia. Yang percaya menerima berkat ini, sama-sama kita berkata, amin.